Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melana Karin dari jurusan Ekonomi Pembangunan semester 5 pagi. Di sini saya akan membahas sedikit materi terkait sistem ekonomi di negara Cina. Cina adalah salah satu negara yang cukup unik dalam hal sistem ekonominya. Negara ini mulai mengadopsi sistem ekonomi pasar pada tahun 1978, namun tetap mempertahankan kontrol pemerintah yang cukup kuat dalam sektor-sektor strategis. Hal ini membuat sistem ekonomi Cina dikenal sebagai sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi mix, yang merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sejak implementasi sistem ekonomi pasar, Cina telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata selama periode 1978 sampai 2018 adalah sekitar 9,5%, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Kebijakan pemerintah Cina yang pro-bisnis dan fokus pada ekspor juga telah membantu negara ini menjadi salah satu negara eksportir terbesar di dunia. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang cepat, sistem ekonomi Cina juga mengalami beberapa masalah. Salah satunya adalah permasalahan ketimpangan ekonomi, di mana sebagian besar kekayaan negara tertumpuk pada segelintir kalangan saja. Selain itu, kontrol pemerintah yang kuat juga seringkali dianggap sebagai hambatan bagi inovasi dan pengembangan usaha swasta. Selain itu, sistem ekonomi Cina juga dianggap memiliki implikasi global yang cukup signifikan. Negara ini telah menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan global dan investasi, serta memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pasar global. Hal ini menyebabkan Cina menjadi salah satu negara yang diperhatikan oleh negara-negara lain dalam hal ekonomi. Secara keseluruhan, sistem ekonomi Cina cukup unik dan menarik untuk dikaji. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan posisi global yang kuat membuat negara ini menjadi contoh yang menarik bagi negara-negara lain. Namun, masalah-masalah yang muncul seperti ketimpangan ekonomi dan hambatan inovasi yang juga harus diperhatikan dan dipecahkan untuk menjaga kestabilan ekonomi negara ini. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh Cina juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utamanya adalah kemampuan untuk mengontrol tingkat inflasi dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kontrol pemerintah yang kuat dapat digunakan untuk mengatur tingkat suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan juga untuk mengambil kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi campuran juga dapat membantu menjamin kesejahteraan sosial. Pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Pemerintah Cina telah mengambil beberapa kebijakan seperti program-program pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Namun, sistem ekonomi campuran juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kekurangan utama adalah inefisiensi yang ditimbulkan oleh intervensi pemerintah yang berlebihan. Kontrol pemerintah yang kuat dapat menghambat perkembangan sektor swasta dan mengurangi inovasi. Selain itu, kontrol pemerintah yang berlebihan juga dapat menyebabkan distorsi harga dan meningkatkan biaya produksi. Sistem ekonomi Cina telah mengalami transformasi dramatis selama beberapa dekade terakhir. Dari ekonomi terpusat yang tertutup pada masa awal Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, hingga ekonomi pasar sosialis yang dinamis saat ini, Cina telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dari ekonomi tertutup menuju reformasi ekonomi, pada awal berdirinya RRT pada tahun 1949, Cina mengadopsi sistem ekonomi sosialis yang terpusat. Sistem ini menekankan kepemilikan negara atas alat-alat produksi, perencanaan ekonomi terpusat, dan kontrol ketat terhadap perdagangan internasional. Meskipun ideologi sosialis bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama, sistem ini mengakibatkan kurangnya efisiensi, inovasi, dan motivasi bagi individu. Pada akhir 1970-an, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Cina memulai proses reformasi ekonomi yang bertujuan untuk membuka ekonomi dan meningkatkan efisiensi.
Reformasi ini mencakup yang pertama ada liberalisasi pasar, pengenalan mekanisme pasar dalam alokasi sumber daya, harga, dan investasi. Kedua, pembukaan terhadap investasi asing, mendorong investasi asing langsung atau FDI melalui zona ekonomi khusus dan kebijakan yang ramah investor. Ketiga, privatisasi, memperbolehkan kepemilikan swasta atas alat-alat produksi dan mendorong pertumbuhan sektor swasta. Yang keempat, peningkatan perdagangan internasional, membuka ekonomi Cina untuk perdagangan global dan integrasi ke dalam rantai pasokan global. Reformasi ini telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Cina yang dikenal sebagai keajaiban ekonomi Cina. Cina kini memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan PDB nominal dan terbesar di dunia berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja atau KKB. Karakteristik sistem ekonomi Cina. Sistem ekonomi Cina saat ini digambarkan sebagai ekonomi pasar sosialis. Ini berarti bahwa sistem ini menggabungkan elemen-elemen pasar bebas dengan kontrol dan intervensi pemerintah. Karakteristik utama sistem ini meliputi peran penting negara, yaitu pemerintah Cina memegang peran penting dalam mengatur ekonomi, menetapkan kebijakan industri, dan mengarahkan investasi. Kemudian ada kepemilikan campuran. Ekonomi Cina terdiri dari perusahaan milik negara BUMN, perusahaan kepemilikan campuran, dan sektor swasta domestik yang besar. Kemudian ada perencanaan strategis. Pemerintah Cina menggunakan rencana strategis 5 tahun untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kemudian yang terakhir, keterbukaan terhadap bisnis asing, yaitu Cina telah membuka ekonominya untuk investasi asing dan perdagangan internasional, meskipun dengan kontrol dan peraturan tertentu. Kemudian ada faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Cina. Beberapa faktor telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang pesat di Cina, termasuk tenaga kerja yang besar dan murah. Cina memiliki populasi yang besar dan tenaga kerja yang relatif murah, yang memberikan keuntungan dalam produksi dan manufaktur. Kemudian yang kedua, ada investasi infrastruktur yang masif. Pemerintah Cina telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan kereta api yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, strategi pembangunan berjangka. Cina telah menerapkan strategi pembangunan berjangka yang fokus pada sektor-sektor tertentu seperti manufaktur dan teknologi. Yang terakhir, integrasi ke dalam rantai pasokan global. Cina telah menjadi bagian penting dari rantai pasokan global yang memungkinkan akses ke pasar internasional dan teknologi. Kemudian ada tantangan dan masa depan sistem ekonomi Cina. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat, sistem ekonomi Cina menghadapi beberapa tantangan termasuk yang pertama ada ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi di Cina telah disertai dengan ketimpangan pendapatan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Yang kedua ada ketergantungan pada ekspor. Ekonomi Cina masih sangat bergantung pada ekspor yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius di beberapa wilayah Cina. Kemudian yang terakhir, peningkatan utang. Cina memiliki tingkat utang yang tinggi baik di sektor publik maupun swasta. Masa depan sistem ekonomi Cina akan bergantung pada kemampuan negara untuk mengatasi tantangan ini dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Cina telah berupaya untuk meningkatkan standar hidup, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan melindungi lingkungan. Namun, tantangan ini akan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, sistem ekonomi Cina meskipun berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan inefisiensi, pemerintah Cina perlu terus mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan ekonominya untuk mencapai keseimbangan dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Sistem ekonomi Cina telah mengalami transformasi yang luar biasa, dari ekonomi terpusat yang tertutup menuju ekonomi pasar sosialis yang dinamis.
Reformasi ekonomi yang dilakukan telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan. Masa depan sistem ekonomi Cina akan bergantung pada kemampuan negara untuk mengatasi tantangan ini dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.